Citra yang dibangun seorang wanita di Depok, Jawa Barat sebagai pengasuh dan pemilik daycare serta edukator pola pengasuhan anak di media sosial hancur berantakan akibat kesalahan besar. Ia terekam CCTV menganiaya dua anak batita yang diasuh hingga terluka. Aksi tak terpujinya diganjar polisi dengan status tersangka dan terancam 5 tahun penjara. Rekaman CCTV di tempat penitipan anak atau daycare bernama Wensen School di Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jawa Barat ini membuka tabir adanya penganiayaan terhadap dua anak batita di tempat yang seharusnya aman dan ramah untuk anak. Tragedi terungkap saat salah satu orang tua mencurigai anaknya yang berusia 2 tahun tiba-tiba demam dan terdapat luka lebam di tubuhnya. Saat orang tua mengonfirmasi memar anaknya, pemilik daycare sempat mengelak adanya benturan hingga kekerasan. Asumsi jika memar pada anaknya adalah efek dari demam akhirnya terbantahkan. Dari pemeriksaan dokter, luka memar di tubuh korban diduga akibat kekerasan fisik. Diagnosa dokter diperkuat dengan pengakuan seorang guru di tempat penitipan anak yang melihat tindak penganiayaan melalui rekaman CCTV. Setelah kami tahu, orang tua tahu bahwa anak saya itu memar di bagian tubuhnya, itu kami konfirmasi ke pihak daycare dan mereka menyanggah. Mereka bilang katanya anak saya itu nggak ada jatuh, nggak ada diisunya sama temannya, nggak terbentur apapun gitu. Dan jadi kami sebagai orang tua ya positif thinking bahwa memang anak saya memar itu karena sakit, karena memang pada saat itu anak saya sedang demam. Para orang tua yang tak terima anaknya dianiaya akhirnya melaporkan kasus ke polisi. Berbekal keterangan sejumlah saksi dan rekaman CCTV, polisi meringkus wanita bernama Meita Irianti di rumahnya, kawasan Cisalak, Kota Depok, Jawa Barat. Wanita berusia 37 tahun yang merupakan pemilik daycare langsung dijadikan tersangka. Tindakan Meiti Irianti menganiaya anak asuh sungguh bertolak belakang dengan citra yang ia tampilkan di masyarakat. Selama ini, selain menjadi pengasuh sekaligus pemilik dari daycare, ternyata ia kerap memberikan edukasi soal pola pengasuhan anak di media sosial. Sejauh ini, total ada 2 batita yang menjadi korban penganiayaan, yakni MK berusia 2 tahun dan HW yang baru berumur 9 bulan. Saat diperiksa penyidik, tersangka yang sedang hamil berdalih khilaf saat menyakiti anak-anak asuhnya. Jadi kalau motif sementara kami sudah tanyakan, yang bersangkutan menyatakan hilaf gitu ya. Tetapi untuk motif secara khususnya nanti akan kita dalami saat pemeriksaan, termasuk nanti yang bersangkutan akan kita periksa dari sisi psikologinya. Dari kasus ini terkuak jika tempat penitipan anak bernama Wensen School tak punya izin sebagai tempat penitipan anak dari Dinas Pendidikan. Sebab izin yang ada hanyalah sebatas PAUD dan TK. Perizinan untuk PAUD di sini adalah tertera sebagaimana yang tertera di sini, ya. Wensen School itu tertera PAUD yang ada di sini, ya kan, yang terdaftar di situ. Saya belum menemukan di rekomendasi dari Dinas Pendidikan terkait dengan itu, tapi akan saya cek kembali ya, karena yang terdata di kami rekomendasi yang diberikan untuk diterbitkan izin PAUD atau izin satuan pendidikan ada sebagaimana yang tertera di belakang. Atas kasus penganiayaan, tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dampak dari kasus ini, aktivitas penitipan anak di Wensen School ditutup sampai batas waktu yang belum ditentukan. Lokasi kejadian juga sudah diberi garis polisi. Tim Liputan melaporkan.